Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1120. Di sini tertulis pecahnya insiden besar yang akan mengguncang dunia. Bagaimana masa depan dari kru bajak laut topi jerami? Berdasarkan preview tersebut, diketahui dalam chapter terbaru, insiden Egghead yang sesungguhnya baru akan dimulai. Insiden Egghead terbagi menjadi dua hal. Pertama, akhir dari rekaman Vegapunk yang tersiar ke seluruh dunia, dan kedua, hasil dari pertempuran panas antara pihak Luffy melawan para Gorosei. Siaran tersebut memang wajar jika berdampak, karena informasi-informasi yang disampaikan oleh Vegapunk begitu luar biasa. Memang ada sedikit kendala ketika sang ilmuwan itu memberi pesan untuk para penyandang di. Saat itu, siaran sempat terhenti sementara karena Haishin dan Denmushi terganggu akibat robot kuno yang diserang oleh Gorosei. Namun, seperti yang kita tahu, robot kuno bangkit kembali dan Haishin dan Denmushi pun aktif lagi. Jadi, walau ada sedikit informasi yang terpotong, tapi secara keseluruhan ada banyak hal penting yang berhasil diketahui publik dari siaran tersebut. Ketika Vegapunk memasuki babak akhir siaran itu, ada informasi-informasi besar lagi yang akan dia sampaikan. Salah satunya adalah soal Tenryubito, yang mana Vegapunk akan menegaskan bahwa mereka sama sekali bukan dewa ataupun keturunan dewa, melainkan mereka hanyalah keturunan dari orang-orang yang menjadi pemenang sementara dalam perang pada masa lalu. Berhubung perang yang dimulai sejak abad kekosongan itu masih belum berakhir, maka pemenang sejati dari perang tersebut sebenarnya belum ditentukan. Jadi, ada kemungkinan posisi Tenryubito sebagai keturunan pemenang sementara akan segera tergeser apabila pemenang sejati telah muncul. Ini mirip seperti perkataan Doflamingo ketika dia dibawa menuju ke penjara Impel Down. Salah satu ucapan Doflamingo saat itu adalah para Tenryubito akan ditarik jatuh. Vegapunk pun telah menduga hal yang sama berdasarkan apa yang dia pelajari dan dia amati. Ketika Vegapunk berbicara soal ini, reaksi dari beberapa penyandang di akan muncul, mengingat mereka adalah musuh alami dari para Tenryubito. Kurohige yang berada di Pulau Beehive tertawa, begitu juga dengan Sao yang berada di Pulau Elba. Sedangkan Dragon yang sedang berada di kerajaan Kamabaka akan menampilkan ekspresi yang serius dan tegas. Itu menandakan dia siap untuk menggulingkan Tenryubito. Kemudian, reaksi dari pihak pemerintah dunia pun akan diperlihatkan. Im Sama ditampilkan dengan tatapan mata yang tajam dan mengerikan. Lalu di tempat lain, ada pula Garling V. Garland dan beberapa kesatria suci. Garling tampak kesal, sedangkan beberapa kesatria suci lain menampilkan beragam reaksi. Ada yang marah, tapi ada pula yang santai. Nama-nama dari kesatria suci itu pun akan diperkenalkan walaupun belum semuanya, sebab tidak semua dari mereka sedang berkumpul di sana. Tak ketinggalan, reaksi dari para Tenryubito biasa pun akan ditampilkan, yang mana mereka semua marah terhadap perkataan Vegapunk. Jadi, inti dari siaran tersebut adalah suatu saat nanti para Tenryubito akan lengser dan digantikan dengan pemenang yang sesungguhnya, yaitu para penyandang di. Usai menyampaikan semuanya, siaran dari Vegapunk pun benar-benar selesai. Publik bereaksi setelah siaran itu berakhir. Ada yang masih tercengang, ada yang mulai memikirkan langkah ke depan, dan ada pula yang membicarakan isi dari siaran itu. Salah satunya adalah Shanks dan para kru inti bajak laut Akagami. Mereka membahas soal dunia yang akan tenggelam ke dalam lautan dan soal senjata kuno. Shanks akan berkata bahwa dia sudah tahu soal permukaan air laut yang akan naik dan soal senjata kuno yang memiliki kekuatan besar. Dia tahu itu dari sang mantan kaptennya, yaitu Goldie Roger. Meskipun sebenarnya informasi yang diceritakan Roger kepada Shanks hanya sedikit. Roger tahu pada masa depan nanti Shanks akan memiliki petualangannya sendiri. Roger tidak mau merusak keseruan petualangan Shanks dengan memberitahu sejak awal terlalu banyak rahasia. Jadi Roger hanya memberitahu secukupnya saja mengenai kenaikan air laut dan senjata kuno. Itulah mengapa Shanks tidak mau memakan buah iblis dan menyarankan para anggotanya juga agar tidak memakan buah iblis. Karena dia tahu suatu saat nanti dunia akan tenggelam dan yang paling dirugikan adalah para pengguna buah iblis karena mereka tidak bisa berenang.
Setelah itu, menurut Shanks, Roger pun bilang bahwa yang lebih penting dari senjata kuno adalah harta legendaris One Piece yang berada di pulau terakhir. Roger memang tidak membongkar One Piece itu apa, tapi dia hanya berkata bahwa One Piece adalah sesuatu yang sangat penting bagi dunia, sehingga harus ditemukan oleh orang yang tepat. Sebaliknya, jika One Piece sampai ditemukan oleh orang yang salah, maka hal itu bisa sangat membahayakan dunia. Mengapa Shanks bergegas mencari One Piece setelah Kaido dan Big Mom tumbang? Karena Shanks khawatir Kurohige akan lebih dulu menemukan harta legendaris itu. Shanks yakin bahwa Kurohige adalah orang yang salah, sehingga berbahaya jika orang seperti itu yang menemukan One Piece. Setelah memperlihatkan Shanks dan bajak laut Akagami, karakter-karakter serta pihak-pihak lain pun akan dimunculkan. Usai menonton siaran Vegapunk, banyak dari mereka yang mulai memikirkan langkah apa yang harus segera mereka ambil. Pihak-pihak tertentu berniat untuk memburu senjata kuno, karena senjata-senjata tersebut memiliki kekuatan luar biasa. Sejak dulu, banyak orang selalu mengincar kekuatan besar dengan tujuan menghancurkan musuh, mendapatkan kekuasaan hingga mengancam pihak lawan. Tak heran senjata kuno yang bisa mewujudkan tujuan-tujuan tersebut akan menjadi incaran oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Kemudian ada pula pihak-pihak lain yang mulai memikirkan cara untuk bertahan hidup, baik untuk mereka pribadi maupun untuk keturunan-keturunan mereka nanti. Sebab Vegapunk berkata dunia akan tenggelam, yang mana hal tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan hidup banyak orang. Beberapa bajak laut ada yang mulai berencana untuk merebut Mary Joyce dari pemerintah dunia, karena jika dunia tenggelam, maka Mary Joyce yang berada di ketinggian pasti bisa bertahan. Lalu, ada pula pihak kerajaan-kerajaan yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda. Mereka tak ingin merebut Mary Joyce karena mereka tahu tidak mungkin menang melawan pemerintah dunia. Niat mereka adalah memulai pembangunan di atas Red Line. Red Line sangat besar, tapi satu-satunya yang ada di sana hanya Mary Joyce. Maka, ada begitu banyak tempat kosong yang bisa dijadikan lokasi pembangunan baru, agar generasi dari kerajaan-kerajaan itu bisa hidup di sana walau ketinggian air laut naik. Rencana pembangunan di Red Line memang akan sulit dan memakan banyak waktu. Tapi itu jauh lebih baik daripada berdiam diri menunggu air laut menenggelamkan mereka. Tapi masalah yang lebih besar dari itu adalah pihak pemerintah dunia belum tentu mengizinkan ada pembangunan lain di atas Red Line. Para Tenryubito yang angkuh pasti tidak ingin orang-orang biasa membangun negeri mereka sendiri di ketinggian yang sama dengan para Tenryubito. Bahkan, walau yang ingin melakukan itu adalah kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia sekalipun, tetap tidak akan diizinkan. Dengan begitu, maka berbagai kekacauan akan terjadi di seluruh dunia usai publik mendengar siaran Vegapunk. Setelah siaran Vegapunk berakhir, pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead pun masih akan berjalan dengan panas. Bahkan, intensitas pertempuran akan meningkat, dan Gorosei akan bertarung dengan lebih serius. Para Gorosei akan mulai melancarkan serangan-serangan yang lebih kuat dengan skala yang lebih besar. Para kakek tua itu akan mengeluarkan lebih banyak teknik misterius dan berbahaya yang mereka kuasai. Karena sejauh ini, kemampuan yang mereka perlihatkan memang baru sedikit. Tak heran dalam preview dipertanyakan akan seperti apa masa depan dari para kru bajak laut topi jerami, sebab keadaan di Pulau Egghead semakin mengkhawatirkan untuk mereka semua. Diketahui di pantai timur ada Gorosei Jupiter dan Warkuri, sedangkan Gorosei lain berada di lokasi yang berbeda. Namun pada akhirnya semua akan ke sana. Gorosei Mars yang sebelumnya dihempaskan oleh Luffy akan terbang kembali ke tempat tersebut. Lalu Gorosei Saturn yang belum tiba pun hanya masalah waktu untuk datang ke pantai timur. Sedangkan untuk Gorosei Nusjuro, dia memang masih bertarung melawan Zoro di Labopes. Bertarung di sana membuat Nusjuro harus menahan diri, karena jika dia terlalu berlebihan dalam mengeluarkan kekuatan, maka laboratorium bisa terkena imbasnya. Tak cuma keadaan di Pulau Egghead saja, tapi seandainya mereka berhasil lolos dari sana pun, pemerintah dunia pasti akan menjadikan mereka target operasi nomor 1. Bajak laut topi jerami akan menjadi musuh yang harus dihentikan oleh pemerintah dunia dengan cara apapun, dan tidak peduli meskipun mereka harus mengeluarkan kekuatan sebesar apapun. Sehingga masa depan bajak laut topi jerami akan semakin banyak diisi dengan pertempuran-pertempuran besar. Tak boleh dilupakan juga bahwa selain pemerintah dunia, Luffy dan kawan-kawan masih punya beragam musuh seperti bajak laut Kurohige dan kelompok-kelompok kuat yang lain. Mereka harus waspada terhadap kejaran pemerintah dunia, sekaligus harus berhati-hati dengan kelompok bajak laut lain. Dimanapun mereka pergi, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mereka harus selalu siap tempur kapanpun dan dimanapun. Namun, tentu kita juga tahu bahwa Luffy dan kawan-kawan memang selalu siap untuk itu.
Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1120. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.